Saudara, kita ke informasi pertama. Program pembinaan siswa bermasalah ke barak militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasuki hari kedua. Namun wacana ini, saudara, menuai pro dan kontra. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut wacana ini perlu dikaji ulang karena karakter siswa berbeda-beda di setiap daerah. Pemerintah Kabupaten Purwakarta siap melaksanakan program pendidikan di barak militer bagi anak-anak yang bermasalah. Pada gelombang pertama, 39 anak akan digembleng di Resimen Armet 1 selama 14 hari. Pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter oleh TNI. Mereka menjalani tes kesehatan dan psikologi. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain menjelaskan, pembinaan ini bagian dari pendidikan karakter karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Awalnya kita mau 40, tapi yang satu orang tuanya datang, tapi siswanya nggak datang, malah lagi dicari sama orang tuanya. Jadi yang kita terima 39. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Dia sering bolos sekolah, yang tawuran, minuman keras, bolos, narkoba, ya itulah. Itu kriteria yang paling ini, yang tawuran itu yang paling menjadi kriteria pertama yang akan kita bina. Program ini pun didukung orang tua siswa yang akan menjalani pembinaan karakter di markas TNI. Orang tua juga telah mempercayakan pendidikan kepada pemerintah lantaran anaknya kerap terlibat masalah. Iya, rumah susah, sama aja pusing. Bagi orang tua kan mau yang baik ke anak ya, kena nggak didengar, ya udah kalau bawa ke sini ya apa-apa, ya ridho aja. Ibu keberatan ya Bu ya? Enggak. Tapi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengkaji lebih matang terkait rencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Dasko bilang karakter siswa berbeda-beda di setiap daerah, karena itu perlu pendalaman secara matang sebelum diterapkan. Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Demikian. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti bungkam terkait rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membina siswa bermasalah di barak TNI. Ia mengaku belum mendapat informasi soal ini. Saya soal itu no comment dulu ya. No comment dulu, teman-teman coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Kalau dari Bapak tapi belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no comment dulu soal itu ya. Sebelumnya, rencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer diusulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di sana, mereka akan digembleng untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim, dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem. Siswa akan berada di sekolah militer selama 1 tahun atau minimal 6 bulan jika orang tua siswa berkenan. Meski dibina di barak, siswa tetap diberikan pelajaran akademik. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah pelajar kelas 9 atau kelas 3 SMP yang berada di barak militer mengikuti ujian kelulusan. Ngobrol. Sejak pagi, kegiatan pelajar yang tengah menjalani pembinaan pendidikan karakter sudah dimulai. Di hari kedua ini, para pelajar mengikuti ujian kelulusan di barak militer. Ujian ini juga dihadiri oleh guru dari sekolah masing-masing. Untuk kelancaran pendidikan karakter,
sejumlah fasilitas disiapkan pemerintah daerah di barak militer. Saudara, puluhan siswa bermasalah mulai menjalani pembinaan di barak militer di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain. Selamat siang Pak Saipul. Selamat siang Bapak. Pak Saipul, untuk gelombang pertama ini ada berapa siswa bermasalah di Purwakarta yang masuk barak militer? Ada 39. Oh ya, rencananya akan berapa lama mereka menjalani pembinaan di barak militer ini, Pak? Di barak militer ini 2 minggu, tapi pembinaannya nanti 6. Dan apa yang Bapak bayangkan setelah mereka masuk barak militer ini, hasil yang Bapak bayangkan seperti apa? Karakter mereka apa akan langsung berubah atau seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kan ini problemnya problem anak-anak ini problem kedisiplinan ya. Jadi ketika sekolah ini para guru sudah keteteran ketika menerapkan disiplin terhadap anak-anak yang bermasalah, terus juga orang tuanya di saat dia sudah membangunkan pagi, bangunkan subuh, terus anak-anaknya malah melawan, terus suruh pergi sekolah, malah pergi dari rumah tapi tidak nyampe ke sekolahan, terus juga malah di jam-jam sekolah nongkrong-nongkrong di warung-warung. Jadi problemnya problem disiplin. Ketika masyarakat anak-anak ini mengalami problem disiplinan, kita ini kan mencari solusi apa sih yang terbaik itu untuk solusi untuk mereka. Nah, pas kebetulan Pak Gubernur Jawa Barat itu memberikan kebijakan bahwa untuk mewujudkan pendidikan berkarakter itu kita bisa melibatkan semua pihak, semua instansi termasuk instansi TNI dan Polri. Nah, sehingga untuk pendidikan karakter ini bisa kita titipkan di barak TNI untuk meningkatkan disiplin. Dan makanya materinya juga materi utamanya adalah meningkatkan kedisiplinan. Termasuk selain materi-materi pelajaran di sekolah ya, karena sekolahnya pasti tetap gurunya aja yang nyamperin. Dan yang dirasakan ini baru 2 hari nih. Baru 2 hari mereka sudah bangun subuh, sudah sholat. Orang tuanya juga senang. Jadi yang biasanya ini baru 2 hari. Biasanya orang tuanya bangunin subuh malah marah-marah, malah nggak bangun. Terus bilangnya sekolah, terus nongkrong, malah sekarang. Terus di luar sana juga kan ada warung-warung ya, warung kecil yang jam-jam sekolah selalu nongkrong tuh anak tuh biasanya. Nah sekarang nggak ada, hari ini nggak ada, kosong. Satpol PP sudah keliling, yang biasa buat nongkrong anak-anak, buat biasa nongkrong, merokok malah itu anak usia SMP merokok, sekarang nggak ada. Efek dominonya, jadi efek yang di luar juga berdampak, yang di dalam itu dampak. Saya masih di lokasi Resimen Armet tadi habis upacara Hadiknas, terus upacara pembukaan. Saya masih di sini, saya ingin memastikan bahwa ini semuanya berjalan dengan baik. Jadi jangan kemudian dibayangkan begitu barak militer itu disiplin itu jadi sesuatu yang menyeramkan gitu, enggak. Baik, Jadi Pak, tadi ini hanya pindah tempat. Tadi Bapak ada di sana, apa saja yang materi apa saja yang diterapkan di sana untuk hari ini? Ya, materinya materi kedisiplinan. Tentunya karena sekarang ini ada ujian sekolah ya. Yang ada kan ada yang kelas 3 nih. Ada yang kelas 3 itu berjumlah 18 orang. Ada yang kelas 9 itu ngikutin ujian seperti biasa. Jadi kita tempatnya aja yang berbeda gitu. Kalau di sini relatif bisa tertangani kedisiplinannya gitu. Jadi semuanya dalam pantauan kita lihat terus perkembangannya, mereka dikasih buku saku, dan nanti setelah keluar dari sini mereka diwajibkan mengajak temannya yang lain untuk berlatih kedisiplinan. Pak Bupati, itu. Pak Bupati Ya. tadi Pak Bupati menyebutkan memang harus dicari solusi agar anak-anak yang dinilai bermasalah ini menjadi lebih disiplin. Tapi apakah ini memang sudah melalui kajian terlebih dahulu bahwa memasukkan anak-anak ke barak militer ini akan berhasil untuk membuat kehidupan mereka lebih baik, lebih disiplin, atau ini memang coba-coba dulu? Ya, semuanya kan kita mencoba. Semuanya mencoba. Di saat sekarang ini kita anggap bahwa kita melakukan A ternyata belum berhasil, melakukan B belum berhasil, penanganan seperti misalnya
dengan guru BK juga masih tetap, terus orang tuanya melarang merokok, anak masih tetap merokok. Tapi selain suruh bangun selain subuh. dari selain dari usulan dari Pak Gubernur, ketika Bapak memutuskan untuk mewujudkan ini di daerah Bapak, apakah Bapak juga sudah berkoordinasi atau sudah katakanlah berdiskusi atau coba mengkaji, meminta pendapat dari ahli-ahli pendidikan atau ahli-ahli psikologi anak seperti itu, Pak? Atau memang Ya, usul dari Gubernur saja? pertama, Pak Gubernur kita memberikan kebijakan. Yang kedua, kita juga konsultasi dengan psikolog. Yang ketiga juga yang utama ya kita lihat dulu bahwa kan ada itu ke pemerintah daerah itu menjamin ya terwujudnya kerjasama antar instansi ya untuk menciptakan pendidikan berkarakter. Terus ditambah lagi kan moto Hari Pendidikan sekarang ini kan partisipasi semesta dalam menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua. Dalam pikiran saya kan ketika semesta berarti semua yang ada di bumi ini beserta isinya, termasuk instansi manapun harus wajib berpartisipasi terlibat untuk menciptakan mutu pendidikan untuk semua. Nah, dalam menciptakan kedisiplinan ini, nah menurut kami apa salahnya kan gitu, dan kita anggap dan yang kita percayai bahwa untuk menutupi kelemahan kadang-kadang kan kita ini ya sipil ini kan untuk menerapkan kedisiplinan itu ya kita jujur aja kita akuin saja kadang-kadang ya militer TNI itu jauh sangat lebih terpercaya untuk menciptakan kedisiplinan kan problemnya problem disiplin sehingga ya kita putuskan ya sudah kita kerjasama sama TNI kan gitu. Nah persoalan misalnya kemudian hasilnya kan semuanya kita proses dan saya pikir semua pihak juga bisa memberikan masukan untuk proses ini untuk lebih baik. Atau misalnya kalaupun ada solusi yang lain yang di saat orang tuanya ini tidak lagi mampu mengurus anaknya terus melawan, apa misalnya, ya itu juga kita menjadi nanti pertimbangan ke depan gitu. Yang pasti saat ini para orang tua siswa ini merasa, boleh dicek lah sama semuanya, mereka merasa senang gitu. Jadi tangisan mereka, air mata mereka berhenti di saat kemudian ya udah ibu, kalau kita titipin saja di resimen armet, mereka senang, bahagia, bang, terima kasih, alhamdulillah, tangisan mereka berhenti, kekhawatiran mereka berhenti, mereka tidak lagi teriak-teriak subuh, mereka tidak lagi nunggu anaknya sekolah ternyata tidak sekolah, mereka tidak lagi melarang anaknya harus naik motor, dia tetap maksa pengen naik motor, pengen beli motor, kan gitu. Terus ya hal-hal yang kayak gitu ya, ketidakdisiplinan anak-anak ini yang kemudian yang orang tuanya selama ini keteteran, ya jujur aja keteteran. Mereka mengakui keteteran. Kan kita tanya, kenapa ibu menitipkan? Ya kami sudah tidak bisa lagi, mereka nggak nurut. Gitu, sudah nggak nurut, malah melawan, malah membentak. Coba kira-kira apa? Kira-kira solusi yang harus kita ambil langkah untuk langkah cepat gitu untuk menerapkan disiplin. Nah sehingga kami memutuskan, oke, saya bilang kebetulan adalah kebijakan ini ya kita laksanakan gitu. Nanti kita tentunya lihat 2 minggu ke depan. Boleh mengkaji, semua orang boleh mengkaji, para ahli boleh mengkaji nanti. Yang jelas, yang pasti kami saat ini baru 2 hari aja kami sudah merasakan manfaatnya. Anak-anak sekolah yang biasanya jam sekolah nongkrong, tidak sudah ada. Tadi sudah dipastikan sama Satpol PP tidak ada di tempat-tempat itu. Ada beberapa titik yang biasa tempat-tempat itu nongkrong nggak sekolah di situ. Terus yang sekarang yang biasanya anak-anak ini malas-malas, anak-anak ini pagi susah bangun, sekarang sudah pada bangun. Pagi-pagi tanpa biasanya mereka pagi-pagi nggak olahraga jadi olahraga, mereka biasanya nggak tertib menerima materi pelajaran, tadi menerima, yang jelas baru itu yang kami rasakan manfaatnya. Tidak ada yang nongkrong karena mungkin masih jam sekolah juga, Pak. Iya, justru kebiasaan jam sekolah, Pak. Ini mereka ini yang kesini ini karena jam sekolah mereka nongkrong, orang tuanya nyari, gurunya sampai nyusul, Pak. Gurunya sampai nyusul. Jadi kita sudah tidak ada lagi langkah apa yang harus kita ambil gitu loh. Jadi ya sudahlah kita titipkan, kita datangkan guru, kita datangkan tokoh agama, kita datangkan para ulama, kita datangkan instansi yang lain terus yang berkaitan dengan ini, sok latih di situ pembinaan mentalnya. Terus latih di situ wawasan kebangsaannya, dilatih di situ tanggung jawabnya. Nah, seperti itu Bapak. Pak, setelah ini program ini selesai, mereka keluar, apa yang akan dilakukan pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa mereka tetap masih tetap disiplin
setelah mengikuti barak militer, kemudian apakah akan ada program lanjutan lagi untuk mengirim siswa selanjutnya seperti apa Pak nanti kajiannya? Jadi mereka keluar itu nanti kita kasih buku saku. Jadi resimen kasih buku saku, nanti ada item-item yang selalu harus mereka isi. Dan mereka diberikan kewajiban ketika dia keluar terus kembali pada lingkungannya, dia wajib mengajak lingkungannya. Nama-namanya disebutin nanti dalam buku saku itu. Dia sudah mampu mengajak si A, sudah mampu mengajak si B. Nah terus kenapa dia tidak bisa mengajak si C? Karena si C problemnya ini. Sehingga ini menjadi bahan untuk penyelesaian problem-problem berikutnya. Dan itu terus kita pantau, Dinas Pendidikan pantau, termasuk pihak resimen juga terus memantau itu. Sehingga agar jangan sampai kemudian ketika dia sudah disiplin, sudah terbentuk, itu terkontaminasi lagi. Tapi dia malah langsung diberikan tanggung jawab tambahan. Tanggung jawab. Jadi nanti pulang sekolah, di lingkungan sekolahnya, di lingkungan tempat tinggalnya. Seperti itu. Baik. Itu Pak. bagian dari ikhtiar kami, bagian dari istihad kami istilahnya. Persoalan nanti hasilnya kan nanti kita bisa lihat sejauh mana nanti hasilnya. Yang pasti kenapa kita melakukan ini? Karena kita meyakini sampai saat ini baru inilah solusinya. Ya gitu. Ya kalau misalnya ada solusi lain, misalnya ada masukan yang lain, misalnya yang bisa dianggap tepat, ya kita akan ikuti, kita akan lakukan. Gitu. Baik, Pasti Pak. problem-problem kedisiplinan teratasi, itu aja intinya kalau buat kami. Pak Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain, terima kasih untuk penjelasan Anda di Kompas Siang. Sampai jumpa.